Ilahi. Karena beliau nyatanya tidak pernah melakukan pencemaran nama baik atau fitnah. Dengan kita buktikan malam hari ini, untuk meluruskan dan membersihkan nama klien kita Mas Ridho Ilahi, kita sudah membuat laporan balik. Alhamdulillah tadi berjalan dengan lancar, dipermudah semuanya. Ya, kita tinggal mengikuti proses hukum yang berjalan nanti ya. Kami ini konsen kepada pelaporan yang kita lakukan ke Polda Metro Jaya terkait adanya dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan sama RI dan juga istrinya kepada klien kami. Aktor Ridho Ilahi ditemani kuasa hukumnya kemarin mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk melaporkan rekan bisnisnya Herlina Permanasari alias H atas dugaan penipuan dan penggelapan. Inilah laporan kedua Ridho terhadap Herlina setelah sebelumnya membuat laporan ke Polres Bogor. Dalam laporannya kali ini, Ridho tidak hanya menuntut terlapor ganti rugi secara material, tetapi juga non-material senilai 1 miliar. Itu disampaikan kuasa hukum Ridho lantaran setelah polemiknya dengan perempuan berinisial H menjadi perhatian publik hingga Ridho mengalami kerugian baik secara material maupun non-material. Tidak hanya soal ganti rugi, Ridho juga menyinggung kasusnya yang kini menjadi polemik panjang lantaran dirinya bersama sang istri juga dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh rekan bisnisnya. Dan berikut alasan Ridho membuat laporan keduanya di Polres Metro Jakarta Selatan. Pidana pencemaran nama baik dan fitnah yang dilayangkan terhadap klien kita Mas Ridho Ilahi. Karena beliau nyatanya tidak pernah melakukan pencemaran nama baik atau fitnah. Dengan kita buktikan malam hari ini, untuk meluruskan dan membersihkan nama klien kita Mas Ridho Ilahi, kita sudah membuat laporan balik ya terhadap inisial H, di mana dia mengatakan bahwa Mas Ridho telah melakukan intimidasi terhadap anaknya. Padahal beliau tidak pernah tahu siapa anaknya, email anaknya apa, nggak ngerti gitu loh. Jadi sekali lagi saya cuma mau mengatakan inisial H, jangan kau maling teriak maling. Kau yang maling, kau membuat opini, membuat skenario seolah-olah kau adalah korban. Padahal nyatanya klien kita yang menjadi korban. Dan LP sudah kita buat, sudah diterima oleh pihak penyidik Polres Jakarta Selatan. Makanya kalau di dalam 492, 486 jelas tuh unsurnya ya. Dia dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menggunakan martabat palsu, nama palsu, ya kan? Dengan bujuk rayu, skenario seolah-olah supaya klien kita ini masuk dalam perangkapnya, ya kemudian menyerahkan sesuatu seperti yang kita rasakan Mas Ridho udah kehilangan uang 50 juta. Itu dalam bentuk material. Imaterialnya kita laporkan malam ini adalah 1 miliar. Kenapa? Dengan perbuatan fitnah ya atau pencemaran nama baik, seluruh Indonesia tahu. Dipikir orang netizen bahwa Mas Ridho betul melakukan intimidasi terhadap anaknya. Kok jahat banget Mas Ridho seolah-olah, padahal itu semua fitnah kan. Faktanya kita buat laporan malam hari ini, ternyata banyak korban yang dilakukan oleh inisial H, banyak yang dirugikan gitu loh. Jadi 4 laporan di sini. Makanya kerugian Mas Ridho malam hari ini kita sampaikan bukan hanya material aja sebanyak 50 juta, tetapi imaterial pun kita minta 1 miliar rupiah. Siap-siap kau bertanggung jawab. Dari bisnis budidaya ikan kerapu dan kepiting, kini berujung saling lapor polisi. Dan itulah yang dialami presenter Ridho Ilahi dengan rekan bisnisnya yang berinisial H. Ya, Ridho dan istrinya Anindya Caroline belum lama ini dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan penyebaran data pribadi, fitnah, dan intimidasi. Akibat laporan tersebut, Ridho tidak hanya mengalami kerugian besar, tetapi juga kesedihan mendalam setelah sang istri yang sedang mengandung besar mengaku mengalami tekanan mental yang sedemikian hebat. Akibat tekanan mental yang dialami istrinya, Ridho mengaku sangat kecewa dengan rekan bisnisnya yang telah menyeret istrinya ke dalam pusaran kasus yang dalam dan menakutkan. Bagi Ridho, polemik yang terjadi saat ini tidak semestinya mengaitkannya dengan sang istri yang kini sedang berbadan dua.
Lihat ya, di sini ada pasal yang dikenakan, itu pasal 433 Undang-Undang Nomor 1 2023 dan 434 dan atau 441. Kalau terpenuhi ini ya bisa kita lihat ya ancaman hukumannya. Tapi biarkan ini penyidik, kita akan memfaktakan juga berikut dengan alat bukti yang ada. Alhamdulillah tadi berjalan dengan lancar, dipermudah semuanya. Ya kita tinggal mengikuti proses hukum yang berjalan nanti ya. Kronologinya seperti apa? Bang Ridho mungkin bisa cerita sedikit ya, karena kan ini sudah masuk LP. Kronologinya seperti apa sih awalnya? Ya banyak dari yang statement dia mengatakan aku ngeintimidasi, tahu sosmed anaknya, nomor anaknya, itu sama sekali tidak benar. Dan bukan hanya dampak ke mental istri, tapi ngaruh ke beberapa pekerjaan aku yang di cancel karena mempengaruhi nama baik aku di entertain. Ya saat ini istri dalam keadaan ya pastilah mendengar berita yang pernah satu ketika dia nangis, ya apa salahnya kita sih sayang, kita kan cuma minta uang kita. Aku nggak kuat minta uang aku minta uang aku, itu kan bukan uang dia. Aku udah nahan. Dan sampai detik ini pun mental istri aku ya udahlah, beberapa pekerjaan aku tertunda, ada yang dibatalkan mungkin karena kasus ini naik. Yang tadi awalnya aku nggak mau up ke media hanya untuk melindungi dia, ternyata dia malah ngebongkar sendiri kelakuan dia. Dan kita sempat kaget tadi, ternyata udah ada 4 laporan ke dia ternyata. Ya, semakin jelas ya. Dan dengan kejadian ini jujur, selain tadi apa yang disampaikan sama beliau bahwa istrinya juga kena mental, ya kan. Jadi ya dengan perilaku statement tuduhan fitnah yang dilayangkan oleh inisial H ketika dia mengetahui bahwa dia dilaporkan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan di Polres Bogor, dia mengambil ancang-ancang seolah-olah dia adalah korban. Dan ada sebenarnya yang lebih dari 1 miliar membahayakan nyawa anak aku yang ada di dalam kandungan istri aku. Udah nggak ternilai harganya, gitu loh. Kondisi istri sampai saat ini gimana Bang Ridho? Ya pasti mentalnya makanya aku ajak jalan, makanya aku hibur. Tapi nggak bisa dibohongin, kan wanita hamil besar 6 bulan itu sensitif. Yang aku sakit hati sampai sekarang itu, kok bisa-bisanya dia melaporkan istri aku. Maksudnya kalau dia memang mau, entah apa tujuannya sama aku atau nggak mau mengembalikan uang atau apa, aku aja. Kenapa istri aku yang ya. Konflik yang terjadi antara Ridho Ilahi dengan rekan bisnisnya berinisial H bermula dari kerjasama bisnis, budidaya ikan kerapu dan kepiting. Bermodal kepercayaan, Ridho berinvestasi senilai 50 juta dengan dijanjikan keuntungan hingga 20%. Namun dalam perjalannya, Ridho mengaku rekan bisnisnya kerap terlambat memberikan janji uang keuntungan. Merasa ada yang tidak beres dalam bisnis yang dijalaninya, Ridho meminta uang investasi sebesar 50 juta dikembalikan. Permintaan Ridho sempat dikabulkan oleh yang bersangkutan, namun dalam kenyataannya, sampai dengan hari ini uang modal yang diberikan pada perempuan berinisial H tidak kunjung dikembalikan. Ridho yang sudah sangat kecewa, akhirnya menempuh jalur hukum dengan melaporkan H ke Polres Depok atas dugaan penipuan dan penggelapan. Dan yang membuat konflik ini menjadi panas, Ridho dan istrinya dilaporkan balik ke Polda Metro Jaya. Jadi awal mulanya gini, sekitar tahun 2025, ya kebetulan Mas Ridho ini kan punya teman. Teman beliau ini berpacaranlah dengan inisial H. Oke, kemudian singkat cerita perkenalannya cukup baik ya dengan Mas Ridho, dengan istrinya. Beradalah dalam satu titik fase di mana dia menawarkan bisnis budidaya kerapu dan kepiting. Karena Mas Ridho ini positive thinking, ya berprasangka baik, dia tidak pernah berpikir apapun karena inisial A ini berstatus sebagai ya single parent, punya 3 orang anak. Ya udahlah, setelah diskusi dengan istrinya kalau memang ini bisa membantu jalan atau bisnisnya si inisial A, akhirnya oke ya, inisial A disupport dengan dana 50 juta. Dalam proses-prosesnya dia menyampaikan bahwa keuntungannya 20-25%. Tetapi seiring perjalanan waktu ya,
apa yang dijanjikan itu selalu meleset. Bahkan dia menjanjikan mau memberikan keuntungan pun itu meleset. Singkat cerita, kepercayaan sudah hilang, beliau dan istrinya. Mintalah modal dikembalikan. Itu pun sama, mengulur-ngulur waktu, ada aja alasan, inilah lagi macet, problem di bea cukai lah, bea cukai. Dia menjanjikan dulu. Menjanjikan modal itu akan kembali. akan kembali. Sebulan. Setelah itu baru ada alasan-alasannya dia. Setelah dia tidak bisa memenuhi sesuai dengan yang dijanjikan, barulah alasan-alasan. Ada trouble lah di bea cukai, ya kan, keuangannya lagi macet lah. Itu. Nah, di situ Mas Ridho sekitar bulan Juni terakhir dikasih kesempatan untuk melaksanakan itikat baiknya. Sampai Juli tidak ada itikat baik, maka beliau membuat laporan di Polres Bogor dalam dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Terkait laporannya terhadap Ridho Ilahai dan istrinya ke Polda Metro Jaya, kuasa hukum H menyebut jika dalam minggu ini Ridho akan dipanggil ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan. Namun yang menarik dari laporan yang dibuat H terhadap Ridho sebenarnya bukan membalas laporan Ridho di Polres Depok, tetapi tindakan Ridho yang membuat fitnah dengan menyebar data pribadi di media sosial. Dari situlah perempuan berinisial M mengadukan Ridho ke Polda Metro Jaya. Ini karena baru tahap awal ya, kita sudah melaporkan ke Polda Metro Jaya terkait beberapa pasal ya, terkait beberapa pasal yang dilanggar. Saat ini memang prosesnya sedang bergulir, masih tahap penyelidikan. Kita sudah ada yang menghubungi dari tim penyidik cyber Polda Metro Jaya untuk diagendakan paling cepat adalah minggu depan. Ya, nanti saya dengan klien, dengan Mbak Herlina, kita akan menghadap penyidik untuk BAP pelapor, begitu. Jadi tentunya sebelum kita melaporkan kan kita harus memverifikasi dulu, ini peristiwa pidananya apa, ada atau tidak. Jadi setelah kita gelar di kantor kami, sudah cukup unsur, karena kita hanya dibebankan untuk menghadirkan 2 bukti permulaan awal. Pasal-pasal atau apa saja sih yang kita masukkan, tentunya adalah pencemaran nama baik menggunakan media elektronik, begitu ya, undang-undang ITE-nya, dan juga undang-undang perlindungan data pribadi. Karena kenapa? Karena ada peristiwa pidana di mana saudara RI itu mengirimkan foto KTP utuh loh ya, foto KTP dikirimkan ke seseorang yang kita menduga tujuannya adalah untuk memviralkan. Karena kita punya bukti dan bukti itu sudah kita lampirkan menjadi alat bukti ke penyidik Polda Metro Jaya. Maka dari itu laporannya diterima. Begitu. Jadi ada kena undang-undang ITE-nya, ada kena undang-undang perlindungan data pribadinya. Khususnya adalah pencemaran nama baik atau perbuatan menyerang kehormatan orang lain melalui sarana elektronik. Kita kan harus membuktikan bahwa yang dilakukan itu ya itu di media sosial atau itu di ruang publik. Dalam hal ini adalah Instagram dan juga TikTok, ya, TikTok pribadinya saudara RI. Dan itu ada. Bahkan waktu itu kita sudah melampirkan URL-nya, link-nya, dan sudah dilihat juga oleh penyidik. Nah, sesaat setelah kita laporkan, yang bersangkutan barulah mendelete secara bertahap bukti-bukti itu. Nggak masalah. Karena kenapa? Pidana itu tidak berlaku surut. Pada saat kita melaporkan, waktu itu penyidik sudah benar-benar melihat link yang kita kirimkan itu memang ada video, ya, video yang dia edit. Ada foto jelas di situ klien kami dengan narasi yang mencemarkan. Narasinya kata-kata captionnya adalah maling. Kemudian di bawahnya ditambahkan ini adalah yang maling uang saya sekian-sekian seperti itu. Polemik bisnis budidaya ikan kapau dan kepiting yang disebut-sebut akan memberi keuntungan besar, justru sebaliknya rugi besar. Setidaknya itu yang dialami Ridho Ilahi. Di sisi lain, kuasa hukum H mengaku kaget kasus yang seharusnya masuk ke ranah perdata, dilaporkan ke ranah pidana. Polemik makin berkembang hingga kedua belah pihak saling serang dan tuduh sama lain. Jika Ridho menuding H sudah melakukan penipuan, maka pihak H melalui kuasa hukumnya menyebut Ridho Ilahi dan 2 pengacara tidak memahami pokok permasalahan yang sebenarnya. Sikap baru mereka terhadap Ridho Ilahai ialah meminta Ridho menunjukkan adanya kerugian yang dialaminya. Mengingat selama menjalankan bisnisnya, kuasa hukum H menyebut telah memberi keuntungan kepada Ridho.
Lantas, seperti apa duduk permasalahan sebenarnya hingga bisnis yang seharusnya saling menguntungkan, malah sebaliknya saling merugikan, hingga berbuat laporan pidana dari masing-masing pihak? Kita itu bukan yang maling teriak maling, begitu ya. Karena ini gagal paham yang kesekian kali. Kita itu bereaksi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan after ketika saudara RI melaporkan klien kami ke Polres Bogor. Sebenarnya kalau memang saudara RI dan timnya itu tunduk dengan hukum, ya sudah, biarkan proses kepolisian berjalan. Bukan dengan cara melakukan saywar, melakukan tindakan trial by public opinion di media sosial. Ingat loh, media sosial ini ruang publik, gitu ya. Jadi nggak ada bedanya media sosial dengan media TV, media elektronik, itu sama-sama di dalam hukum ruang publik. Jadi awal mulanya dari situ. Maka dari itu, karena ada peristiwa pidana, ada hak daripada klien kami yang dilanggar, akhirnya klien kami berniat untuk didampingi pada saat proses pelaporan di Polda Metro Jaya. Dari awal aja profit yang seharusnya dibayarkan tanggal 22, pertama kali itu langsung meleset jadi 26. Begitu selanjutnya. Sampai akhirnya saya merasa curiga, aku mau tarik modal. Dan dia, pas aku narik modal masih ada chatnya, dia nggak ngomong kalau ada permasalahan di sana. Dia ngomong, sebulan ya kak ya, modalnya kembali. Dia masih mengiyakan. Sebulan aku tunggu, dia bilang baru dia banyak alasan. Jadi kalau memang alasan dari pertama, kenapa nggak dari awal? Kenapa dia bilang sebulan dengan yakinnya? Dan itu masih ada chatnya, buktinya. Perihal yang dia dalilkan ya di media sosial, kemudian di media TV dan lain-lain, berkenaan tentang adanya dugaan penipuan penggelapan karena dia sudah menagih dan lain-lain, kita tidak menganulir bahwa peristiwa itu memang ada peristiwa yang namanya menagih dan lain-lain, dan itu adalah lingkupnya masih lingkup bisnis kan. Namun kalau kami ingin membahas di masa lalu, di mana memang kita fokuskan adalah pada saat mereka ini bekerja sama, kita sudah verifikasi kok datanya, jelas di situ ada bukti surat perjanjiannya. Kemudian ada juga bukti transfernya, di mana yang bersangkutan ini sebetulnya belum layak kalau menurut saya untuk melaporkan klien kami dugaan penipuan dan juga penggelapan. Karena kan kalau penipuan dan penggelapan itu harus ada kerugian. Nah pertanyaan saya, kerugian dari saudara R itu apa kerugiannya? Sedangkan kalau bukti transfer dan juga ada beberapa bukti lain yang dikirimkan oleh klien kami kepada saudara RI, itu sudah untung. Modalnya, contoh ya, modal 50 juta yang dikirimkan ke saudara R itu adalah profitnya itu senilai 60 jutaan. Jadi sebetulnya sudah untung. Nah pertanyaannya, kerugiannya di mana? Penipuannya di mana? Itu adalah uangnya Mas Rido sendiri yang Anda buat seolah-olah itu adalah keuntungan, strategi modus. Ya, saya anggap bahwa itu adalah modus. Kenapa? Faktanya modal sampai sekarang belum dibalikin. Dia boleh mengatakan seperti itu kalau modal sudah dibalikin. Ya keuntungan sudah diambil, modal sudah dibalikin. Ini modalnya belum dibalikin. Jangan pernah mengatakan kau sudah memberikan keuntungan. Itu hanya tipu muslihat, ya. Tipu muslihat seolah-olah bahwa dia telah melaksanakan tugasnya dengan memberikan keuntungan 20-25%. Padahal itu uang Mas Rido sendiri yang diputar-putar. Ya, kami menduga bahwa pihak RI, baik itu RI-nya ataupun kuasa hukumnya, terlalu cepat ya menyimpulkan seseorang melakukan penipuan. Ya, karena jelas unsur penipuan itu jelas kok. Kalau misalnya memang ada mekanisme peristiwa komunikasinya adalah kurang baik, tapi ujung-ujungnya tetap ditransfer, pertanyaannya itu penipuan bukan sih? Saya rasa masyarakat Indonesia yang cerdas begitu ya, tidak perlu harus belajar hukum dulu untuk memahami hal ini. Yang namanya bisnis itu ada komunikasi baik, ada komunikasi tidak baik. Tapi end result dia harus melihat apakah memang ada nggak satu bulan di mana klien kami itu dia tidak membayarkan profitnya. Karena kita itu pegang bukti, riwayat percakapannya jelas tidak terpotong-potong dari saudara RI ke klien kami. Jadi memang pernah ada beberapa bulan itu telat. Contoh ya dari tanggal 22 janjinya tapi ditransfer tanggal 27. Tapi tidak selalu dari awal seperti itu. Ada keucapan say thanks atau terima kasih dari saudara RI kepada klien kami karena sudah membayar tepat waktu, kan begitu. Nah, kalaupun ini dijadikan permasalahan, yang saya maksud, ini masuknya bukan ke dalam ranah pidana, tapi masuk ke dalam ranah perdata, gitu loh. Kalau memang ada wan prestasi di sini, wan prestasi kan atau ingkar janji tidak melulu soal uang, tapi waktu juga bisa jadi wan prestasi. Harusnya tanggal 22 misalnya, tapi dibayarkan tanggal 27. Harusnya action daripada saudara RI dan juga tim kuasa hukumnya gugat perdata, bukan laporkan pidana. Karena resikonya ya apabila laporannya ini tidak bisa dibuktikan,
maka akan memberikan peluang buat klien kami untuk melakukan laporan balik, dan itu hak hukumnya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumikem In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.